Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allah ta'ala rahmatan lil alamin, syahidan wa mubasysyiran wa nadhira, wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Faya ayyuhal mu'minun, أوصيني وإياكم بتقوى الله والسمع والطاعة لعلكم ترحمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari senantiasa kita bertakwa kepada Allah dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah definisi takwa yang umum dan masyhur di kalangan kita. Ada pula definisi takwa yang lain, al-khaufu minal jalil. Ketika kita senantiasa di setiap waktu di dalam kehidupan kita dimanapun kita berada, senantiasa kita memiliki rasa takut kepada Allah, takut apabila Allah Subhanahu wa taala murka kepada kita, takut kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita melanggar aturannya. Allah Subhanahu wa taala akan mengazab kita di dunia dan di akhirat. Intinya memiliki rasa takut, dan kemudian kita merasa bahwasanya kita dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian daripada al-khaufu minal jalil, yang itu juga adalah takwa. Dan yang kedua adalah wal amalu bit tanzil. Ketika kita mengamalkan ayat-ayat suci Al-Qur'an, kita terjemahkan ayat-ayat suci Al-Qur'an itu di dalam kehidupan kita, maka itu pun adalah takwa. Dan lainnya adalah wal qana'atu bil qalil. Ketika kita ridha menerima apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita meskipun itu sedikit, dan pula kita mempersiapkan diri menyongsong hari akhirat kelak yang akan menjadi hari pertanggungjawaban setiap amal kita, setiap ucapan kita, setiap gerak-gerik jejak langkah kehidupan kita. Semuanya akan dipertanyakan, semuanya itu akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita memiliki 4 perkara itu, maka ketakwaan kita dalam keadaan baik dan sempurna. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu pengaplikasian takwa dari definisi yang telah kita sampaikan tadi adalah wal amalu bit tanzil. Ketika kita mengamalkan isi kandungan dari ayat Al-Qur'anul Karim, terutama ayat-ayat yang muhkamah, ayat-ayat yang mengandung hukum aturan Allah Subhanahu wa taala. Sebut saja surat An-Nahlu ayat 90-nya. Ayat ini memiliki nilai universal
di mana nilai-nilai yang terkandung di dalam ayat ini dapat dilaksanakan terkhususnya bagi orang-orang yang beriman tentunya, dan juga nilai-nilainya itu dapat dilakukan oleh seluruh manusia meskipun dia tidak beriman. Ketika dia mengamalkan nilai-nilai itu, maka dia akan menjadi orang yang baik. Apa bunyi ayat suci Al-Quran tersebut di dalam surat An-Nahl ayat 90? Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan. Ya'muru di sini perintah Allah itu masih relevan sampai nanti akhir zaman. Makanya digunakan fi'il mudhari', di mana ayat ini terus berkesinambungan. Perintahnya, nilainya, kandungannya itu sangat relevan sampai akhir zaman dan bahkan sampai negeri akhirat kelak, ketika Allah Subhanahu wa taala yang maha memiliki nilai-nilai itu akan menerapkan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kepada kita, ditampilkan dengan yang sebenar-benarnya nanti di hari akhirat. Apa yang diperintahkan oleh Allah bahkan kepada kita, terutama kepada kita seluruh jamaah Jumat sekalian pada hari Sayyidul Ayyam ini, yang pertama adalah bil adli, agar kita berlaku adil. Adil biasa diterjemahkan tidak berat sebelah, atau adil itu kita menyamaratakan pembagian harta, pembagian nafkah dan lain-lain sebagainya, hadiah dan lain-lain sebagainya. Atau adalah perbedaan. Adil yang artinya perbedaan, ketika tidak disamakan antara yang hak dan yang batil, dan mesti berbeda. Hak, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ada yang hak adalah kebenaran dan yang batil adalah kemungkaran. Mesti tidak sama. Ketika kita memperlakukan yang hak dengan hak pada tempat yang hak bagi yang hak, itu adalah adil. Ketika kita menempatkan yang batil di ranahnya, di tempatnya, untuk kita tolak, untuk kita tidak laksanakan, untuk kita buat peraturan agar orang menghindarinya, maka mesti perlakuan seperti itu adalah adil. Perbedaan. Atau yang lainnya, adil itu adalah i'ta'u kulli dzi haqqin haqqahu. Ketika memberikan, mengalokasikan kepada yang berhak hak-hak mereka masing-masing. Jadi ketika membagi-bagi hak orang lain, yang mana orang lain itu memang berhak, itu adalah adil. Maka ketika menempatkan hak orang lain diserahkan kepada orangnya, atau memberikan hak diri kita sendiri karena diri kita berhak, keluarga kita karena keluarga kita berhak, nah ini adalah adil. Sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada ulama yang menerjemahkan atau menafsirkan adil itu adalah faraid, kewajiban-kewajiban yang mesti dilaksanakan. Hukumnya lazim. Hukumnya itu mesti harus dilaksanakan. Maka ini adalah al-adlu. Dan yang sunnat itu yang kelak nanti disebut dengan al-ihsan. Perkara-perkara yang sunnat, perkara-perkara yang memiliki keutamaan selain daripada kewajiban. Nah, itu adalah ihsan. Dan ada ulama yang lain yang menerjemahkan, menafsirkan dalam sebuah implementasi yang tepat adalah Al-Imam Ibnul Arabi misalnya, di dalam tafsirnya disebutkan bahwasanya al-adlu itu ada 3 dimensinya. Ada adil, al-adlu bainal abdi wa rabbih. Adil antara seorang hamba dengan Tuhannya. Jadi adil bagi hamba Allah, bagaimana dia benar-benar
memperlakukan Allah Subhanahu wa taala sebagai zat Tuhannya yang hanya Allah yang esa, tiada Tuhan melainkan zatnya. Maka ketika dia benar-benar menuhankan Allah, ketika dia benar-benar menghambakan dirinya kepada Allah dengan sebenar-benar penghambaan, hak-hak Allah ditunaikan. Hari Jumat seperti ini ada salat Jumat, tadi subuh ada salat subuh, atau nanti ada ibadah puasa dilaksanakan, haknya Allah. Ada perintah haji dilaksanakan, itu haknya Allah. Ketika ditunaikan itu, maka dia menjadi seorang hamba yang adil terhadap Tuhannya. Ada al-adlu bainal abdi wa nafsihi. Ada keadilan, bukan pada dimensi yang kita sebutkan tadinya, adil antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi juga ada adil seorang hamba dengan dirinya sendiri. Ketika dia mengetahui ini waktu untuk beristirahat, supaya mata saya beristirahat, supaya badan saya, tubuh saya berehat sejenak, maka itu adil kepada diri sendiri. Memberi makan, mengisi perutnya, menunaikan secuil daripada hawa nafsunya, yang dalam artian itu mesti kategori halal, bahkan sunat, bahkan wajib, maka itu adalah adil kepada diri sendiri. Menghiasi badan dengan pakaian yang elok, pakaian yang syar'i, itu adil pada diri sendiri. Ketika tidak menggunakan pakaian syar'i, berarti dia tidak adil kepada diri sendiri, atau arti lainnya zalim kepada diri sendiri. Dan pula ada al-adlu bainal abdi wa ghairihi, adil antara seorang hamba dengan sesamanya yang lain. Ada hak-hak fakir miskin itu selain daripada dirinya, dia tunaikan hak-hak mereka, itu adil kepada orang lain. Pemerintah kepada masyarakat, ini pada dimensi yang ketiga yang kita sebutkan, adil kepada orang lain. Begitu juga masyarakat kepada pemerintah, masyarakat kepada sesamanya, pemerintah dengan sesamanya. Ketika ditunaikan hak-hak mereka masing-masing yang berupa kewajiban, itu adalah adil. Sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda tercinta kita, adalah sosok yang diakui sebagai fakana Rasulullah amanan nas, diakui oleh para sahabat, diakui oleh para ulama, dan kita mesti mengakuinya. Rasulullah orang yang paling amanah. Wa a'dalan nas, orang yang paling adil. Adil itu dalam artian yang kita sebutkan tadi, atau bahkan ada satu perspektif adil itu adalah ketika adil yang digunakan sebagai salah satu syarat bagi seorang perawi hadis, dia mesti memiliki keadilan. Apa maksud keadilan itu? Ketika dia memiliki jiwa yang istiqamah, jiwa yang lurus dalam ibadah, dalam ketaatan, pantang berbuat dosa. Ini jiwa yang adil menurut perspektif hadis yang tadi kita sebutkan. Rasulullah kemaksumannya tidak diragukan. Ketika Rasulullah benar-benar beristiqamah, dan kemudian terapan adilnya Rasulullah bagi keluarganya, bagi para sahabatnya, bahkan adilnya Rasulullah kepada binatang-binatang, kepada tanaman-tanaman, makhluk-makhluk Allah yang lain. Ini keadilan Rasulullah, tidak perlu kita ragu. Wa a'afun nas, wa a'afan nas, Nabi adalah yang paling afif, paling memiliki iffah, paling menjaga diri. Dan cerminan Rasulullah itu untuk kita hari ini. Bagaimana kita bisa meniti jalannya Rasulullah, menjadi orang yang pintar menjaga diri, pintar berlaku adil, dan juga menjadi seorang yang amanah. Wa asdaquhum lahjah, dan mesti tipe Rasulullah adalah tipe yang jujur. Sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal ihsan, ini adalah satu kebaikan yang luas sifatnya. Segala jenis kebaikan. Ihsan, ketika melakukan menerapkan sedekah berbagi kepada sesama, ada nasi di Jum'ah berkah,
Atau yang kita sebut tadi, ihsan itu adalah sunnah. Setelah salat Jumat ada salat sunat. Ketika khutbah sedang disampaikan seperti ini, dia tidak lalai, tidak main HP, tidak main, kalau di konteks zaman Rasulullah, main batu. Man massal hasa faqad lagha, yang main batu maka dia telah lalai. Wa man lagha fala jumu'atalah, yang lalai enggak ada pahala Jumatnya. Kalau kita fokus seperti ini, kita telah berbuat ihsan. Lalu kemudian yang ketiga perintah Allah, wa ita'idzil qurba, yaitu kalau kita ingin berbagi, ingin sharing, ingin melakukan donasi, mulailah kepada zil qurba terlebih dahulu. Kalau mau berinfak, mau kasih hadiah, kasih dulu kepada kerabat. Siapa kerabat itu? Yang ring satunya orang tua kita, istri kita, anak kita, saudara kandung kita. Kadang-kadang kita lebih peduli kepada orang lain yang jauh di sana, ketimbang saudara kandung kita. Nggak pernah sekalipun kita khidmahkan. Orang tua yang telah menyayangi, membina kita sedari kecil, mungkin hadiah baju daster pun nggak pernah kita kasih. Tapi kepada orang miskin di luar sana, 5 pasang pun dikasih. Ini ajaran di dalam Al-Quran. Mulai pada ring 1 dulu, baru kemudian 2, ring 3 dan seterusnya. Ini ajaran di dalam Al-Quran. Meskipun bertolak belakang dengan kebiasaan kita. Bukan Al-Quran yang salah, tapi kita yang tidak sejalan dengan Al-Quran. Sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian itu disebut dengan 3 perintah Allah yang disebut oleh para ulama dengan ummahatul fadail. Induk-induknya kebaikan. Kalau kita ingin melakukan kebaikan, ingin meraih kemuliaan, 3 induk ini kita lakukan. Adil, ihsan, berbagi kepada kerabat yang terdekat terlebih dahulu. Sidang jamaah Jumat yang berbahagia, ada 3 selanjutnya yang dilarang oleh Allah, yang para ulama menyebutnya dengan ru'usur radha'il, penghulu otak daripada semua kemungkaran, semua kejahatan. Otaknya ada 3, induknya itu ada 3. Yang pertama adalah fahsya, wa yanha 'anil fahsya. Fahsya itu fahisyah, kekejian, perbuatan yang keji, menyakiti orang lain, berzina, main judi, minum minuman keras. Hari ini konteksnya bukan minum minuman keras, mengonsumsi narkotika. Nauzubillahi min dzalik, semoga Allah jaga kita. Itu ummur radha'il, ra'sur radha'il, induknya daripada kesalahan. Sekali melakukan fahsya itu, kesalahan yang lain jadi mudah. Dan fahsya ini sematan yang khusus, yang umumnya disebut dengan wal mungkar. Kemungkaran, segala apapun kesalahan yang bertolak belakang dengan syariat, bukan bertolak belakang dengan adat. Adat masuk juga di situ, tapi konteks ayat ini adalah ketika semua hal bertolak belakang dengan syariat, sematannya mungkar. Lawan dari mungkar itu ma'ruf, maka disebut dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, ra'sur radha'il, penghulu daripada keburukan yang lainnya adalah wal baghi. Al baghyu itu kezaliman. Al baghyu itu adalah tindakan yang berlebihan, di luar daripada koridornya, di luar daripada garisnya. Itu al-baghyu. Al-baghyu sederhana yang mungkin itu biasa kita lakukan adalah al-israf. Ketika kita melakukan sesuatu mesti boros, mesti berlebih. Maka tidak heran kalau nanti di dalam suatu tindakan tertentu dia juga melakukannya dengan berlebihan, bahkan pada skala yang lebih besar. Sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa tujuan Allah mengingatkan kita? Allah wahyukan kepada kita seperti ini. Ada ayat yang isinya
meliputi keperluan kebutuhan kehidupan kita di dunia. Tujuannya apa? Ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Tujuannya agar Allah Subhanahu wa taala ajari kita, Allah ingatkan kita supaya kita mengambil pelajaran. Sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah pesan yang dapat khatib sampaikan kepada kita semuanya, terutama kepada khatib pribadi, agar kita dapat menerapkan 3 perintah Allah, yaitu adil, ihsan, dan juga berbagi kepada kerabat terdekat, dan juga agar kita melatih diri kita untuk bisa mengendalikan diri terhindar daripada fahsya, mungkar, dan baghi. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas sami'un alim.